Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5560. Aneh dan menakutkan. Kapan seorang kaisar asing ditempatkan di sini di Laut Bencana Abadi? Mungkinkah Taiyin Mingnu berkolusi dengan kaisar lain di dunia bawah? Sialan. Kaisar abadi di bawah cemas, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap bagian terdalam Pulau Taiyin. Di gua kosong di titik terdalam, terobosan Molly akhirnya berakhir. Boom! Saya melihat gelombang yang mengerikan aura aturan datang, tubuh Molly dengan cepat mengeras, dan aura Kaisar Agung yang membuat semua orang hadir tiba-tiba menyebar dan mengguncang ke segala arah. Kaisar Agung. Pada saat ini, Molly tergantung di dalam gua, dan aura kaisar yang tak ada habisnya mekar, seluruh tubuhnya mempesona, dan setiap kulit, tulang, isi perut, meridian, dan bahkan rambut mengandung kekuatan hukum agung, seolah-olah itu bisa menembus langit. Menyapu sepanjang zaman. Apakah aku telah menembus Kaisar Agung? Molly bergumam, merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba dia mengepalkan tinjunya, dan berdengung. Begitu dia mengepalkan tinjunya, niat membunuh yang mengerikan meledak, dan kekosongan mengelilinginya. Runtuh. Seluruh gua bergemuruh, seolah-olah akan runtuh. Seperti ledakan. Selain itu, aura menakutkan yang tak terlihat memenuhi udara, mengganggu kehampaan di sekitarnya. Formasi jiwa 4 gambar yang awalnya menyelimuti kekosongan di dalam gua tiba-tiba berbunyi klik dan runtuh dalam sekejap. Leluhur hantu gargoyle dan orang lain yang mengendalikan formasi semuanya pengap. Dia mendengus, darah tumpah dari mulutnya, tubuhnya mundur dengan keras, wajahnya ngeri. Bagaimana aura kaisar ini begitu menakutkan? Di sampingnya, Kaisar Simei mau tidak mau mengubah ekspresinya. Meskipun Molly di depannya baru saja memasuki alam Kaisar Agung, aura menakutkan di tubuhnya bahkan lebih pantang menyerah daripada miliknya, seolah-olah dia berada di level yang sama. Bagaimana ini mungkin? Meskipun dia terjebak di sangkar laut mati, dia tidak membuat kemajuan selama bertahun-tahun, meskipun penindasan terhadap kuil pembunuhan terbalik menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada jiwanya. Hal itu juga membawa pelatihan yang sangat kuat pada jiwanya. Bagaimana seseorang yang baru saja memasuki alam Kaisar Agung bisa dibandingkan dengan dirinya yang telah tenggelam dalam Kaisar Agung selama bertahun-tahun? Hahaha, kekuatan Kaisar Agung, saya tidak menyangka bahwa saya telah melangkah menjadi Kaisar Agung. Molly telah sepenuhnya memblokir persepsi sekitarnya pada saat ini, dan malah tenggelam dalam kekuatan mengerikan dari tubuhnya. Matanya berkaca-kaca dan dia sangat bersemangat. Bertahan dari situasi putus asa, dia hampir mati sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, dia adalah berkah tersembunyi. Tidak hanya dia bertahan, tetapi dia juga menerobos ke alam legendaris Kaisar Agung. Ini membuat Molly merasa gembira. Pada saat ini, Molly merasa selama dia memukul, seluruh dunia akan hancur oleh pukulannya. Selamat Tuan, selamat Tuan. Pada saat ini, suara ngeri bergetar di benak Molly. Hah! Jiwa Molly melihat ke dalam dan menatap langit di atas lautan jiwanya sejenak. Dia melihat bahwa di kedalaman lautan jiwanya, aura dingin yang menakutkan dunia sedang melonjak. Teror aura ini membuat sebelumnya bersiaplah untuk membawanya pergi. Utusan suci teratai hitam menekannya di sini, tidak bisa bergerak. Kamu belum mati, Molly berkata dengan cemberut. Dia hampir melupakan orang ini ketika dia menerobos sebelumnya. Ledakan.
Sambil berpikir, aura dingin yang menakutkan naik ke langit dari lautan jiwa Molly, dan langsung menangkap utusan suci teratai hitam dan mengikatnya di sana. Tuanku, selamatkan hidupku. Wajah utusan suci teratai hitam berubah, dan dia buru-buru berkata dalam ketakutan. Bawahanku Heilian telah menyinggung keluarga kerajaan sebelumnya, dan aku pantas mati. Hidup dan maafkan aku atas ketidaktaatanku. Aku bersedia mencurahkan seluruh tenagaku di masa depan. Patuhi orang dewasa. Saya memerintahkan Anda untuk melayani yang mulia tanpa berpikir dua kali. Utusan suci teratai hitam terikat erat dalam kehampaan, dan Lian berkata dengan ngeri, kekuatan jiwa Molly yang menakutkan membuatnya secara naluriah meringkuk. Dan kedua kakinya yang putih panjang dijepit, tampak menyedihkan dan memohon. Dia jelas merasakan kekuatan mengerikan melonjak di benak Molly saat ini. Kekuatan ini berasal dari keluarga kerajaan Abyss mereka. Mereka adalah yang tertinggi. Selama pihak lain punya pemikiran, dia bisa dimusnahkan dari dunia ini. Menghapus. Dia akhirnya datang ke dunia bawah ini, bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini? Dia tidak ingin mati. Ingin hidup. Mata Molly dingin, selamatkan hidupmu, kamu mencoba mengambil tubuhku lebih awal, yang hampir menyebabkan kematianku, dan aku tidak bisa menyelamatkan Tuan Qian. Tidak apa-apa jika kaisar ini jatuh, tetapi jika tidak ada yang bisa selamatkan Tuan Qian karena ini, menyebabkan dia menderita. Penyiksaan, bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Petik 2. Ledakan. Saat kata-kata Molly jatuh, kekuatan mengerikan muncul dari udara tipis dari lautan jiwanya, langsung menahan utusan suci teratai hitam. Tidak Tuan, selamatkan nyawaku, aku tidak bermaksud begitu. Utusan suci teratai hitam langsung berteriak ngeri. Kekuatan yang lahir dari udara tipis ini mengandung tekanan kemauan dari tingkat yang lebih tinggi. Itu seperti hukuman ilahi yang ingin memusnahkan jiwanya. Jiwa utusan suci teratai hitam sebenarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, seperti kucing yang tertiup angin. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar, "Nak Molly, tunggu sebentar dan lakukan." Molly menoleh, dan leluhur iblis Lohu lah yang berbicara. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Leluhur iblis Lohu, mengapa kamu ingin menghentikanku untuk membunuhnya?" Dan saat Molly membuka mulutnya, utusan suci teratai hitam yang jiwanya menghilang tidak lagi dimusnahkan dalam sekejap, dia seperti sapi dan domba berkulit, melayang di udara. Dengan ekspresi putus asa dan ketakutan, dan mata penuh dengan air mata. Keinginannya membeku, dan jiwanya tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa memandang leluhur iblis Lohu dengan putus asa, penuh harapan dan ketakutan. Leluhur iblis Luohu meliriknya dan terkekeh, "Nak Molly, bukankah orang ini mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga kerajaan Abyss? Kamu pasti tahu banyak tentang Abyss. Akan sia-sia jika membunuhnya. Setidaknya kita bisa mengetahui lebih banyak tentangnya." Apa yang perlu kamu klarifikasi? Molly mendengus dingin. "Aku Molly, jadi bagaimana aku bisa menjadi keluarga kerajaan Jurang Maut?" Leluhur iblis Lohu terkekeh, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja aku tahu itu kamu tidak ingin menjadi keluarga kerajaan yang dalam Jurang Maut, tetapi jika menyangkut identitas dan asal-usulmu, kamu tidak boleh bingung. Selain itu, orang ini tidak berguna bagimu. Itu tidak berguna bagimu, tapi mungkin berguna bagi anak itu Qin Chen, bukankah sia-sia jika membunuhnya seperti ini?" "Itu benar. Mata Li berkedip dan dia mengangguk sedikit. Leluhur iblis Lohu benar, identitasnya tidak penting, tetapi jika orang ini berguna bagi Qin Chen, bukankah dia akan salah membunuhnya?" Memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba menghela nafas. "Sialan, aku seorang kaisar yang kuat, apakah aku perlu mempertimbangkan pemikiran anak itu Qin Chen? Benar-benar konyol." Namun, meskipun dia bergumam di dalam hatinya, dia tidak terus mengambil tindakan.
Sebaliknya, dia mendengus dingin, demi Luohu. Demi aku akan mengampuni hidupmu dulu. Kata-kata itu jatuh, dan dengan keras tekanan kemauan tak berujung yang menahan utusan teratai hitam menghilang. Utusan teratai hitam menjadi rileks dan terjatuh lemas dalam kehampaan karena ketakutan, terengah-engah. Terima kasih, keluarga kerajaan. Berkat rahmat tidak membunuhmu, bawahanku bersedia menjadikanmu sebagai tuanku dan melayanimu mulai sekarang. Utusan suci teratai hitam mengabaikan rasa takutnya dan buru-buru berbaring di tanah, berlutut dalam-dalam, dan berbicara dengan gemetar. Keluarga kerajaan. Orang di depannya pasti keluarga kerajaan Abais. Utusan suci teratai hitam gemetar di dalam hatinya. Saat Molly mengambil tindakan barusan, jiwanya benar-benar kosong, dan dia tidak dapat membentuk perlawanan sama sekali. Ketika pihak lain memikirkannya, dia seperti ikan di talenan, dan hanya bisa disembelih oleh pihak lain. Perasaan ini sungguh mengerikan. Kecuali keluarga kerajaan Abais, utusan suci teratai hitam, tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Layani aku, Molly mencibir. Aku punya Tuan Qian, apakah aku memerlukan layanan orang ini? Aku terlalu malas untuk memikirkannya. Bas. Surat wasiat Molly langsung menarik diri dari lautan jiwa dan kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka, dan di sana adalah semburan cahaya ilahi hitam. Kilatan. Kemudian dia melihat Qin Chen, Kaisar Netherworld dan yang lainnya mengelilinginya, menatapnya sambil tersenyum. Di tangan Qin Chen, pedang ilahi anti pembunuhan dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat jantung berdebar-debar, mengisi kekosongan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia memilih kesempatan, dan menggigit. Di atas kepala Molly, ada sebuah istana sederhana yang ditangguhkan, siap runtuh kapan saja. Molly mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan berkata dengan dingin, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Boom! Aura kaisar yang menakutkan langsung memenuhi udara, mengguncang kehampaan. Matanya menyipit, dan aura di tubuhnya berfluktuasi. Setelah menerobos kaisar, Molly merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia merasa seperti dia bisa mengendalikan langit dan menjadi tak terkalahkan. Ya, benar, Molly, setelah kamu menerobos Kaisar Agung, tidak hanya tingkat kultivasimu meningkat pesat, tetapi emosimu juga meningkat. Qin Chen mencibir dan mengaktifkan sumbernya. Bas! Tangan pedang ilahi pembunuh balik Qin Chen tiba-tiba bergetar sedikit. Boom! Niat membunuh yang mengerikan meledak langsung dari pedang ilahi pembunuh balik. Kali ini, Qin Chen langsung itu diaktifkan niat membunuh yang paling menakutkan dalam pedang ilahi pembunuhan balik, membangkitkan kekosongan ke segala arah dan mengunci iblis Li, meskipun iblis Li baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung, Qin Chen merasa sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada Tai Yin Mingnu sebelumnya. Secara alami, dia tidak berani ceroboh. Niat membunuh ini. Di bawah niat membunuh dari pedang ilahi pembunuh terbalik, Molly merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak. Di dalam hatinya, dia belum pernah menembus Kaisar Agung sebelumnya. Qin Chen tidak terlalu memikirkan pedang ilahi pembunuh balik di tangannya, tetapi melihatnya sekarang setelah terobosan. Sepertinya ada sosok yang menjulang tinggi dalam pedang ilahi penangkal pembunuhan. Bahkan jika dia menerobos Kaisar Agung, itu masih memberinya penindasan yang menyesakkan. Perasaan. Harta macam apa ini? Molly tersentak, dan perasaan itu membuatnya menggigil. Dia punya merasa bahwa di masa kejayaannya, sosok agung ini pasti bisa menghancurkannya sekarang. Dan ketika Molly memikirkan serangan balik setelah mengetahui tentang asal-usul pedang ilahi, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan antusiasme sebelumnya tiba-tiba mereda. Sialan! Baru kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa pedang ilahi pembunuh terbalik ini sepertinya telah diperoleh oleh Qin Chen ketika dia berada di benua Tianwu. Senjata yang berharga itu digunakan selama kompetisi Nandu kuno.
Pikirkan tentang dirimu lagi. Sial. Molly tiba-tiba merasa bahwa menerobos Kaisar Agung tidak lagi baik. Qin Chen memandang Molly, yang ekspresinya terus berubah di depannya, dan tersenyum dingin. Berkata, "Molly, ada apa?" Setelah menerobos Kaisar Agung, kepercayaan diri saya melonjak. Bagaimana kalau Anda dan saya memberi isyarat? Lihat betapa kuatnya Anda setelah terobosan Anda. Apakah kamu berani berbicara kepadaku seperti ini? Qin Chen mencibir di sudut mulutnya dan memandang Molly dengan jijik. Boom! Di dalam tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan naik ke langit, dan ada nafas penghakiman yang samar melonjak. Molly menggigil, dan hatinya tiba-tiba menjadi kosong, dan dia buru-buru melambaikan tangannya. Ahem, Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Kami berdua bangkit dari benua Tianwu dan telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Kami baru saja menerobos Kaisar Agung. Apa yang bisa disaingi? Cepat singkirkan senjatamu, sungguh menakutkan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.